Sekarang, sekarang saya beri waktu bagi hambanya, Pastor Yakub, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Silakan, Pastor. Ya, thank you untuk waktunya. Ini 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 yang pertama kali di tahun 2026 ya. Saya boleh kasih kesempatan untuk membagikan kesaksian firman. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini seperti seseorang yang menggali sumur ya. Kalau sumur itu digali 5 meter aja sudah mengeluarkan airnya. Itu kalau digali lagi 10 meter, airnya yang keluar itu lebih baik lagi. 20 meter sampai kena batu, tembus batu, bahkan sampai dalam lagi, keluarnya saya percaya keluarnya lebih murni air itu. Jadi firman Tuhan ini semakin dibaca, direnungkan, saya percaya sesuatu yang baru itu akan muncul. Memang Alkitab mengatakan tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini. Yang ada adalah yang sudah ada, yang dulu sudah ada, diperdengarkan kembali. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan ini kalau direnungkan, dibaca berulang, dipikirkan, dikunyah lagi, wah ada sesuatu yang baru. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, saya pegang perkataan itu loh, D.L. Moody, yang mengatakan bahwa jika keadaan kita menemukan Tuhan, jika keadaan kita menemukan Tuhan, kita akan menemukan Tuhan dalam segala keadaan kita. Artinya apa? Kita menyadari bahwa Tuhan itu senantiasa ada bersama dengan kita. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, ya Immanuel, maka segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak terlepas daripada Dia. Sehingga kita tidak akan bertanya, kenapa? Di mana Tuhan? Mengapa ini terjadi? Tapi justru kita menyadari karena keberadaannya ada bersama dengan kita, maka segala keadaan yang kita alami, kita menyadari bahwa Tuhan campur tangan. Tuhan ada di dalam keadaan kita. Sehingga kita tidak ragu lagi dalam menghadapi perjalanan kita. Dalam keadaan kita jatuh, sakit, lemah, masalah apapun yang kita hadapi, yang kita alami. Bahkan masalah di ujung tanduk sekalipun, kita tidak khawatir. Karena ada Tuhan berserta dengan kita. Dan mungkin ketika tidak terjadi pertolongan atau apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, tapi percayalah bahwa jika ada bersama dengan Tuhan, hal yang nggak enak itu nanti ujungnya bisa diperlihatkan kepada kita. Oh itu toh maksudnya. Oh itu toh, gitu ya. Sama seperti Yusuf toh, baru ketika dia sudah menjadi perdana menteri, dia melihat saudara-saudaranya datang kelaparan, baru dia tahu. Oh itu toh maksud Tuhan. Manusia boleh mereka-rekakan kejahatan. Keadaan apapun juga boleh saya alami. Hal yang terpuruk seperti menjauhkan kita dari kasih setia Tuhan. Menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Tapi justru hal yang sulit, hal yang gak enak, hal yang jauh dari pemikiran kita, justru itu membawa dekat, dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Dan karena itu kita menyadari bahwa wow, jalan Tuhan bukan jalan kita. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Kehendak kita bukan kehendaknya. Jalan kita bukan jalannya Tuhan. Gitu ya kan? Karena tidak bisa terselami
Ayub juga mengatakan bahwa Tuhan berbicara di kitab Ayub ya, Tuhan berbicara kepada kita satu dua, bahkan dengan berbagai macam cara, tapi manusia tidak menyadarinya. Dalam segala keadaan Tuhan berbicara. Bahkan hikmat juga demikian, berbicara, berseru di jalan-jalan. Gitu ya. Di mana aja kita. Sebetulnya Tuhan mau berbicara bersama dengan kita. Tuhan mau ada berjalan bersama dengan kita. Tuhan mau duduk bersama dengan kita. Dan jika kita mengerti ini, maka kita aman, kita tenang, ada damai, ada sukacita di dalam hidup kita. Nah, malam ini kita membaca dari kitab Matius 13 ayat 44 sampai 46. Saya bacakan aja ya. Ini tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ini seringkali ya kita sudah pernah dengar. Ya, nanti Pak Freddy bersama dengan teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa tambahin atau akan memberikan masukan sesuatu hal yang lebih bagus lagi. Ini harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya kembali. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saya percaya bahwa dua perumpamaan ini sama intinya. Berbicara tentang hal kerajaan surga. Dan hal kerajaan surga itu diumpamakan yang pertama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Dan ketika orang itu menemukan harta itu di ladang orang di mana ia sedang bekerja, maka itu bukan miliknya, namun milik orang itu. Karena dia tahu bahwa harta itu tak ternilai harganya, maka dia berusaha untuk memiliki ladang itu. Dengan cara apa? Dengan menjual seluruh miliknya. Gitu. Bahkan mungkin kalau dia punya ladang juga atau dia punya rumah, dia jual seluruh miliknya. Dikatakan pergilah ia menjual seluruh miliknya. Lalu dibawa, ditukar untuk mendapatkan ladang itu. Di mana harta yang berharga, yang terpendam itu ada di ladang itu. Demikian juga hal kerajaan surga itu yang kedua dikatakan ada seorang pedagang mutiara. Dia mencari mutiara yang indah. Gitu ya kan? Saya percaya itu namanya pedagang mutiara. Dia punya koleksi mutiara yang banyak, yang bagus-bagus mungkin. Tapi nggak cukup. Dia terus mencari, namanya juga pedagang mutiara. Dia cari mutiara yang indah. Satu ketika dia temukan di antara mutiara-mutiara ada satu mutiara yang paling berharga. Lalu apa yang dia lakukan? Dia menjual seluruh miliknya. Lalu membeli mutiara itu. Saya percaya bahwa mutiara itu sangat berharga sekali. Sampai di sini dikatakan ia menjual seluruh miliknya. Mungkin mutiara-mutiara yang dia dapatkan sebelum dia menemukan mutiara yang sangat berharga ini, dia juga jual semuanya. Kenapa? Karena mutiara yang sangat berharga ini tak ternilai. Sampai dikatakan habis semuanya. Dia tukar, dia jual semuanya, dia tukar untuk mendapatkan mutiara yang berharga. Jadi apa yang dia jual semuanya itu gak hilang sebetulnya. Karena itu dia tambahkan di dalam mutiara itu dan di dalam ladang itu. Apa yang dimaksudkan dengan apa sih Yesus ini? Apa yang Yesus maksudkan dengan dua perumpamaan ini mengenai hal kerajaan surga? Nah, itu di uh,
di Lukas 17 ayat 20 sampai 25. Jadi ini tadi Yesus kan berbicara mengenai hal kerajaan surga. Lalu apa sih yang dimaksudkan dengan hal kerajaan surga? Yesus mau ngomong apa sih? Mau memberitahukan apa sih? Atau siapa sih yang dimasukkan dengan harta hal kerajaan surga itu? Mengapa begitu sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat berharga, yang tidak ternilai, sampai seseorang harus melepaskan semuanya untuk mendapatkan itu? Nah, Lukas 17 ayat 20 sampai 25. Atas pertanyaan orang-orang Farisi. Nah, ini ya ketika Yesus berbicara kita mengajar, kedatangan kerajaan Allah ya. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, bilakah kerajaan Allah akan datang? Kapan kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu. Dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat. Memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak. Ya, 25 ya, betul ya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Jadi siapakah yang dimaksudkan dengan hal kerajaan surga yang tidak ternilai harganya? Sampai orang harus memiliki itu. Dan ketika orang memiliki dia, maka apa yang dilepaskan oleh orang itu sebetulnya tidak hilang, tapi justru ada di dalam apa yang telah dia miliki itu, yaitu Yesus sendiri. Jadi kerajaan surga itu Yesus itu sendiri. Makanya itu di dalam Kisah Rasul ya, pasal 2 ayat 44-45, ketika Petrus berkhotbah ya, berbicara tentang Yesus yang disalibkan, Yesus yang bangkit, Yesus yang menderita, Yesus sebagai anak domba yang tidak bercacat celah, Yesus sebagai korban penebus salah, korban keselamatan, korban pendamaian. Lalu semua orang itu mendengar perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus tentang siapa? Tentang Yesus. Nah, ini ceritanya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, ketika mereka telah mendengar perkataan Petrus, mereka menjadi percaya dan bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saya pikir kok bisa ya? Kok bisa ya? Setelah mendengar firman Tuhan, mendengar tentang Yesus Kristus yang disalibkan, korban keselamatan yang menebus diri mereka, lalu mereka bisa mengorbankan semuanya itu untuk orang lain. Demikian juga di dalam Filipi 3 ayat 8 dikatakan Paulus mengatakan demikian, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow.
Saya percaya setiap orang yang menerima Kristus di dalam hidupnya, dialah yang terutama, dialah yang paling berharga, yang harus dia miliki, yang harus dia pegang. Segala yang mereka punya sebelum segala yang kita punya sebelum kita mengenal Tuhan, mungkin itu yang berarti. Mengapa? Karena kita bekerja untuk itu, untuk mendapatkan apa yang kita cari. Kita belajar, kita menginvestasikan segala yang kita miliki. Bahkan kita punya hutang, mungkin kita hutang ke bank untuk sesuatu yang menurut kita berharga. Maka kita berani mengorbankan semuanya itu untuk mencapai sesuatu itu. Tapi tadi di kata Matius itu dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama pedagang mutiara yang mencari mutiara yang berharga. Setelah menemukannya, mutiara-mutiara berharga itu dan segala miliknya itu dijual semuanya untuk mendapatkan ini. Mutiara yang berharga ini, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita renungkan. Saya percaya bahwa kita ini, Yesus sudah ada di antara kita. Kita mengenal Yesus. Ya, bahkan firman Tuhan ada bersama dengan kita. Kita hafal semuanya, kita mengerti, kita menghidupinya, kita dihidupi, kita dipimpin, dilindungi, dijagai, semua firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Namun, apakah kita menyadari bahwa Dia cukup bagi kita? Gitu ya. Apakah Dia cukup bagi kita? Ataukah ada hal yang lain yang lebih berarti yang harus kita miliki sehingga sampai kita memakai Yesus untuk mendapatkan itu? Bukankah di tahun 2026 selalu nih ya, ini selalu nih 2000 setiap awal tahun baru orang akan coba lagi tulis revisi lagi ya apa yang ingin dicapai di tahun 2026. Mari kita lihat lagi apa yang belum tercapai. Mari kita bawa kepada Tuhan. Kita doa puasa 21 hari untuk mencapai apa yang kita inginkan. Seakan-akan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ada pertambahan jemaat, ada sakit kita supaya disembuhkan, atau kita bisa menaik jabatan, dipromosikan lebih tinggi, dan macam-macam. Sehingga itu menjadi canang kita di akhir tahun itu yang akan ingin kita capai. Lalu apa yang kita lakukan? Kita bawa ini Yesus. Kita bawa doa dan puasa untuk membawa Tuhan masuk bersama dengan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi seakan-akan Tuhan ini dipakai, Tuhan jauh lebih rendah. Dia cuma sebagai alat aja untuk mencapai apa yang kita pikirkan, apa yang kita canangkan di tahun ini, di penghujung tahun ini bisa kita capai. Padahal Alkitab mengatakan semua yang kita miliki itu gak ada artinya. Justru yang kita cari adalah mutiara yang sangat berharga ini. Bahkan harta yang terpendam itulah yang harus kita cari. Yang harus kita dapatkan sampai kita bisa mengorbankan yang lainnya dan kita bisa berkata sama seperti Paulus berkata, pengenalan akan Tuhan Kristus Yesus, dari pengenalan akan Tuhan semua segala sesuatu kuanggap rugi, gitu ya, ya kan? Dan aku menganggap semuanya itu sampah, tidak ada artinya. Bahkan di dalam Lukas setiap orang di dalam Kisah Rasul semua orang bisa memberikan segala miliknya kepada sesamanya.
Paulus memberitakan firman betapa pentingnya manusia itu untuk mengenal Yesus. Nah, pertanyaan perenungan, Yesus sesungguhnya sudah bersama dengan kita. Tapi tahukah kita bahwa dia itu tak ternilai? Yang tak ternilai itu sesungguhnya sudah ada bersama dengan kita. Atau kita masih mencari lagi? Ataukah kita masih mencari lagi? Ya toh? Ini tadi Lukas 17 ayat 20-25 tadi dikatakan kerajaan Allah datang tanpa tanda apa? Oke. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi sesungguhnya Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah, Yesus itu ada bersama dengan kita. Tapi sadarkah kita bahwa dia itu ada bersama dengan kita? Saya dapat cerita, ini ada sebuah cerita. Ada seorang tukang batu ya, pemecah batu. Tukang batu di Bukit Batu, dia pemecah batu. Ini di Mamasa ini. Tinggal ini saya lihat, oh orang mecah batu itu begitu ya. Di Gunung Bukit Batu itu dipecah-pecahin, dikumpulin jadi dikit-dikit, jadi kerikil-kerikil itu ya. Terus dikarungin ya, ditaruh di pinggir jalan gitu. Nanti kalau sudah banyak ada truk yang ngambil, deal dengan harganya, ambil truk itu batu-batu itu ternyata dibuat perbaikan jalan, buat cor gitu ya, buat pondasi gitu ya kan. Nah, orang ini bekerja sebagai tukang batu sudah bertahun-tahun dan dia pikir ini penghasilannya lumayan. Di depannya dia bukit batu yang akan memelihara seumur hidupnya dia. Itulah. Tapi satu malam ada temannya datang, temannya berkunjung dari kota. Nginep di tempatnya dia, cerita tentang pengalamannya di kota. Ya. Terus akhirnya setelah ketemuan itu temannya pulang, dia berpikir, di kota kok kelihatannya lebih baik gitu ya kan. Dia renungkan berhari-hari sambil kerja, dia renungkan itu menggelisahkan perkataan temannya. Jadi dia kepingin tahu mau kerja di kota. Akhirnya dia memutuskan kepingin kerja di kota. Ya, dia akhirnya pelan-pelan dia tawarkan rumahnya, dia tawarkan bukit batu itu kepada temannya yang lain. Akhirnya hitung-hitung ya sudah ada orang yang mau beli rumahnya. Rumahnya rumah kayu sih, gitu ya kan? Rumahnya rumah kayu. Akhirnya dibeli. Ya, jadi orang pertama pemecah batu ini pergi ke kota. Nah, sekarang tinggal temannya ini yang baru yang beli rumahnya yang akan menggantikan dia sebagai pemecah batu di sana. Nah, pada waktu dia bersih-bersih rumah itu ya, ini sudah berhari-hari, sudah sehari 2 hari ya, sudah itu dia mulai bersih beres-beres rumahnya yang baru itu. Ada pintu, namanya rumah kayu ya, ada batu buat ganjel pintu ya. Buat ganjel pintu kan biasa dulu kami juga begitu, pintunya buka begini terus ganjel batu. Nah, tukang batu ini lihat ini, dia tanpa sadarin dia lihat angkat batunya, nutup, geser batunya sampai sama kaki ya untuk ganjel batu. Lama-lama dia lihat batu ini kok ada sesuatu yang lain gitu. Dia lihat gitu. Akhirnya dia kepengen tahu gitu. Batu apa ini ya? Dipecah sama palu. Nggak bisa. Akhirnya dia pakai betel itu ya. Betel besi itu. Wah, ternyata kristal hitam. Jadi berlian hitam gede gitu ya. Wah, langsung ini kayak mendadak ini orang ini. Jadi sebetulnya batu ini sudah bertahun-tahun ada bersama dengan pemecah batu yang pertama. Dibuat ganjel. Tapi pemecah batu ini nggak tahu kalau batu itu adalah batu berharga. Kalau dia tahu,
Dia nggak akan cari kerjaan di tempat lain, mencari penghidupan yang lebih layak di tempat lain yang dia pikir baik menurut temannya. Padahal yang sesuatu yang tidak ternilai, yang besar nilainya itu ada bersama dengan dia. Nah, demikian juga dengan kita. Yesus itu ada sudah bersama dengan kita. Tahukah kita bahwa nilainya itu tak terharga? Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah memiliki dia? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita memiliki dia? Sehingga kita bisa melepaskan segala yang kita miliki. Ketika kita mendapatkan dia, kita berani melepaskan. Kapan kita tahu bahwa kita ini telah memiliki dia? Yaitu dengan cara ketika kita berani melepaskan apa yang kita punya bagi orang lain. Nah, Yesus mengatakan begini. Ini terakhir ya, firman Tuhannya. Ini saya bacakan firman Tuhan. Saya kaget juga nih baca ini. Hal penghakiman terakhir, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila anak manusia, nah ini anak manusia lagi. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, ini Matius membicarakan tentang anak manusia. Tadi Yesus mengatakan anak manusia. Ya, jadi kerajaan surga itu adalah tentang berbicara tentang anak manusia yang menderita. Siapa itu? Yaitu Yesus sendiri. Ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Pertanyaan yang sama. Bila manakah? Bilakah? Bila manakah? Kapan? Kita tahu bahwa kita sudah mendapatkan Kristus. Hal kerajaan surga itu ada di dalam kita. Bila manakah kita tahu bahwa kerajaan surga itu ada bersama dengan kita. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Wow,
Paulus ketika mengenal Kristus, dia tinggalkan semuanya itu. Tradisi, kehebatan dia, ikatan dia dalam orang-orang Farisi, ya, semuanya dilepaskan. Dia mau memberitakan firman supaya setiap orang itu beroleh Kristus. Kenapa? Karena betapa berharganya Kristus itu bagi dia, maka dia harus membagikan itu semuanya kepada banyak orang. Bahkan rela sampai mati. Dan Yesus mengatakan, apabila kamu menyerahkan nyawanya untuk aku, maka kamu akan mendapatkannya kembali. Jadi, kapan kita menyadari bahwa Kristus, hal kerajaan surga ada bersama dengan kita? Ketika kita berani melepaskan apa yang kita pandang baik, apa yang kita telah usahakan dengan jerih lelah kita, tanpa kita sadarin sebelum kita mengenal Tuhan. Bahkan setelah kita mengenal Tuhan, kita pakai Tuhan sekalipun untuk mendapatkan apa yang segala miliki. Tetapi kalau kita tidak berani melepaskan untuk orang yang membutuhkan, untuk sesama kita, untuk orang kecil, saya kira dipertanyakan, hak kerajaan surga itu ada di dalam orang itu. Karena ini sudah jelas dikatakan, hal kerajaan surga seperti harta karun yang terpendam. Orang untuk memiliki itu, orang meninggalkan semuanya. Seperti mutiara yang berharga, dijual semuanya itu untuk mendapatkannya. Nah, Yesus mengatakan, kalau kamu memiliki aku, kalau kamu mau melayani aku, layanin orang itu. Jadi cara pandang kita sekarang harus berubah. Kita harus melihat orang-orang sekitar kita, khususnya kepada istri kita, kepada anak kita, kepada karyawan kita, kepada pegawai kita. Hai, Tuhan ada di dalam mereka. Tuhan mati buat mereka. Nilai mereka berharga sama seperti kita. Nilai orang itu sama. Cuman bedanya kita mengerti, kita mengenal Kristus, mereka belum. Tapi kalau kita mengenal Kristus, maka kita harus menyadari nilainya. Kristus itu jauh lebih tinggi dari segala yang kita miliki. Maka harus dibuktikan kalau kita sudah menerima Kristus dalam diri kita, maka beranikah kita melepaskan? Tanda bukti bahwa kerajaan surga itu ada di dalam orang itu. Nah, ada satu cerita ya, saya tutup nanti ya, sebentar lagi. Cerita tentang the shoemaker, Martin the shoemaker. Jadi Martin ini tukang sepatu, sudah tua. Ya, dia orang yang takut akan Tuhan. Dia ditinggal istrinya, anaknya, dia sendiri, gitu ya kan. Dia cinta Tuhan. Setiap hari dia baca firman, gitu ya. Dia sampai dalam doanya, Tuhan, aku kepengen ketemu kamu. Gitu ya kan, dalam hatinya, karena menarik sekali dari cerita ini. Dia kepengen ketemu Tuhan. Dan ketika dia tidur, sepertinya Tuhan datang dalam mimpinya. Dia berkata, Martin, besok aku akan berkunjung ke rumahmu. Martinnya kaget. Bener, suara itu begitu nyata. Martinnya bangun. Dia lihat, ternyata dia tidur. Oh, mimpi. Akhirnya dia kembali lagi tidur. Berbicara lagi. Martin, esok hari aku akan berkunjung ke rumahmu. Wah, dia bangun. Lagi. Oh, ternyata mimpi. Tapi suara itu begitu jelas. Akhirnya dia lihat jam itu, wah sudah subuh. Sudah pagi. Dia cepat-cepat, dia sudah tidak bisa tidur lagi. Tidak bisa tidur lagi. Ya, dia mulai siap-siap karena hatinya penuh dengan sukacita. Bukankah ini yang dia rindukan ketika dia membaca firman? Dia mau ketemu Tuhan. Ini saatnya Tuhan menjawab dia. Gitu ya kan? Nah, dia mulai siap-siap. Dia siapkan peralatannya, dia subuh, ya, dia mulai mau bekerja, gitu ya. Dia siapkan peralatan semuanya dan dia pagi itu dia mulai bekerja.
dibuka jendela. Dia kerja dekat jendela, sekali-sekali dia melihat. Barangkali Tuhan Yesus datang. Dia lihat, oh hujan salju ternyata. Salju. Dia lihat pagi, hujan salju. Nggak mungkin Tuhan Yesus datang. Dia bilang gitu kan, dia lihat. Sampai akhirnya dia kerja, pagi itu dia nengok, selalu sedikit-sedikit nengok, hatinya gelisah, dengan penuh dengan sukacita, dia nengok ke jendela, dilihat kok enggak ada orang ya yang datang, tanda-tanda datang. Dia lihat lagi, ada pekerja atau ada serdadu tua, ya tentara tua gitu ya, lagi bersihin bersihin salju. Jadi kalau di luar itu ada yang bersihin salju. Saya pernah kerja di Kanada, ya, di restoran, depan restoran pintu itu ada ada jalan untuk trotoar pejalan kaki. Jadi depan restoran itu ada trotoar pejalan kaki, sepanjang restoran itu, sepanjang toko-toko jajar itu ada trotoar pejalan kaki. Dan depan trotoar kita, depan rumah kita, harus pastikan salju tidak boleh ada di situ. Maka saya sekop itu dibuang ke pinggir jalan. Nanti ada mobil ya yang membersihkan salju itu. Tapi salju yang di depan trotoar kita yang untuk orang jalan harus kita yang tanggung jawab untuk bersihkan. Kalau ada orang yang jatuh tepat di depan kita, maka kita akan dituntut. Jadi harus dibersihkan salju itu. Nah, Pak Martin ini juga begitu, melihat ada serdadu tua itu lagi bersihin salju. Kelihatan sampai keluar ini ya, dari hidungnya, mulutnya keluar kedinginan. Dia lihat terus saja, kerja terus, ini orang ini semangat kerja. Tapi kasihan, Pak Martin melihat orang ini kedinginan. Langsung Pak Martinnya buka pintu, dia panggil bapak itu, masuk, ayo minum dulu supaya hangatkan badanmu, supaya kamu panas. Gitu. Akhirnya Martin bikinin minuman hangat, ya, dikasihkan ke bapak itu. Minum. Setelah ngobrol-ngobrol, ambil minum, menghangatkan badannya, akhir bapak itu terus melanjutkan kerjanya. Nah, Martin melihat lagi, sudah jam berapa nih? Jam 10, jam 11, nggak ada tanda-tanda. Akhirnya jam itu sudah menunjukkan jam 12. Wah, artinya Pak Martin gelisah. Dan dia lihat lagi, Tuhan Yesus kok nggak datang-datang ya. Saljunya sudah reda. Dan dia berharap Tuhan Yesus datang. Nah, pada waktu dia melihat lagi di jendela, ada seorang ibu bersama dengan anaknya, gendong anaknya gitu ya. Anak yang masih kecil digendong di dekapnya. Ibu ini nggak ada baju. Gitu. Wih, kedinginan sekali. Pak Martin kaget, loh kok bisa ini ibu sama anaknya kok keluar gitu ya, tanpa mantel apa. Akhirnya dia keluar, dipanggil ibu ini bersama dengan anaknya. Gitu ya. Dipanggil, suruh masuk. Terus ngobrol-ngobrol, disiapkan air, disiapkan makanan. Ya, ngobrol-ngobrol supaya menghangatkan badannya. Akhirnya setelah makan, dikasih makan ya, setelah makan ibu ini bersama dengan anaknya, ya, terus akhirnya ibu ini izin mau pulang. Pak Martin akhirnya buka lemarinya, ada mantel bekas punyanya istrinya, ya, almarhumah istrinya. Jadi dipakaikan ke ibu ini, sehingga ibu ini pergi setelah hangat badannya. Nah, Martin setelah itu sudah habis makan bersama dengan ibu itu, dia terus meneruskan pekerjaannya sampai sudah menjelang sore hari. Martin, padahal hujan salju sudah tidak ada. Ketika dia kerja lagi, sudah mau mengakhiri pekerjaannya, ada suara ribut-ribut di luar jendela ini, dilihat itu. Ternyata ada ibu penjual apel yang dorong penjual apel. Ada anak yang kelaparan, anak itu mencuri apel, ngambil satu apel, ketangkep sama ibu ini tangannya, ribut, sehingga banyak orang yang keluar. Dan Martin melihat keributan apa itu. Ternyata ribut-ribut. Akhirnya Martin kepingin tahu. Setelah tahu ceritanya begitu, akhirnya Martin itu berbicara kepada ibu ini, biarkan aku yang membayar untuk anak ini. Jadi
dibayar. Jadi kamu tidak usah melaporkan anak ini ke polisi. Aku aja yang membayar gantinya semuanya. Sehingga anak ini bukan cuma bawa satu apel, tapi mendapatkan satu kantong apel. Dan ibu ini dibayar, nggak rugi. Setelah itu Martin kembali lagi, masuk ke kamarnya. Dia lihat lagi, sudah hari, sudah menjelang sore. Hatinya gelisah, sedih. Kenapa kok Tuhan tidak datang? Suara itu benar, sepertinya benar nyata gitu. Akhirnya setelah itu makan sore apa selama menjelang malam, Martin mau tidur. Dia nyalakan lilinnya, dia tidur, dia berdoa, dan pada waktu dia tidur ada suara, Martin, Martin, tidakkah engkau mengenal aku? Gitu. Martin, Martin, tidakkah engkau mengenal aku? Tuhan, Martin bangun ya. Saat suara itu begitu jelas, Tuhan, aku sudah tunggu dari pagi, siang, sore, tapi kamu tidak datang. Maka Tuhan ngomong, Tuhan, Martin, tidakkah engkau mengenal aku? Maka dari tembok itu muncul bayangan. Serdadu tua, ibu dengan menggendong anaknya, dan penjual apel bersama dengan anak yang mencuri. Tidakkah engkau mengenal aku, Martin? Wah, Martin kaget. Aku sudah berkunjung ke rumahmu. Wah, Martin ingat kepada perkataan ini tadi. Ketika aku lapar, engkau memberi makan. Ketika aku haus, engkau memberi minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi pakaian. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan kita memiliki hal kerajaan surga, apakah betul kita telah mendapatkan dia? Apakah kita menyadari bahwa dia tidak ternilai harganya? Dialah satu-satunya. Sehingga kita berani melepaskan. Atau kita pakai dia. Jika kita karena itu harta karun, maka kita pakai dia sebagai alat untuk mencapai keinginan-keinginan kita. Di dalam doa, puasa kita. Untuk mencapai apa yang kita pikir, jabatan lah, hidup yang lebih baik lah, investasi yang berhasil lah. Semuanya. Ataukah itu? Atau Yesus mengajarkan malam ini, cara pandang kita, hal kerajaan surga, harta karun, mutiara yang berharga, ada di dalam Yesus, yaitu ada di dalam kita, ada di dalam sesama kita, yang membutuhkan. Pada saat kita melepaskan apa yang kita miliki untuk sesuatu yang berharga, seseorang yang kita kasihi, bahkan musuh kita sekalipun yang membutuhkan, itu kita memiliki kerajaan surga. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu.